Oke, sebelum acara dimulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing agar semoga acara hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Jadi Bapak. Hati, Pak. Berdoa selesai. Baik, kita mungkin biar nggak lama-lama kita mungkin langsung masuk ke materi saja ya. Mas yakinnya udah ada? Halo Mas. Halo, Mas Iwan. Oke, udah siap ya Mas ya? Sudah siap, sudah siap. Oke. Oke, ini mungkin saya kasih waktu sampai jam 5 ya, sekalian wish dan lain-lain lah nanti ya. Oke. Oke, sip. Ya, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mas. Oke, aku share screen terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya semuanya? Yuk, muncul. Oke, langsung aja. Selamat datang di kelas Data Science. Kita langsung aja. Ini ada prerequisite. Jadi permintaan sebelum mempelajari Data Science, setidaknya teman-teman harus memahami statistika, kalkulus, dan aljabar linear. Dan pastinya juga Python lebih preferable. Lalu kita mulai aja. Maaf, nge-lag sebentar ya. Oke. Jadi apa itu data science? Singkatnya data science adalah cara untuk mengekstraksi informasi dan pengetahuan dari data menggunakan metode ilmiah. Jadi kayak ngecek sebuah data kayak apa yang terjadi di masa depan atau bagaimana yang terjadi atau kelanjutannya bagaimana. Nah, machine learning ini adalah salah satu teknik pada data science yang digunakan oleh algoritma dan model statistika untuk membuat komputer dapat belajar dari data dan melakukan tugas-tugas tertentu tanpa diberikan instruksi secara eksplisit. Dengan kata lain, machine learning adalah satu cara untuk menerapkan data science dalam praktik. Nah, konteksnya nih, dalam data science itu machine learning digunakan untuk prediksi atau mengklasifikasikan suatu data berdasarkan pola yang ditemukan dalam data itu sendiri. Nah, itu juga ada banyak kayak mungkin contohnya kayak mengklasifikasi email sebagai spam atau bukan, dan juga memprediksi hasil pemilihan umum berdasarkan data polling dan juga lain-lainnya. Jadi data science itu mesin learning itu sangat berkaitan erat. Dan juga kita juga memanfaatkan informasi dari data dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Sejarahnya tuh kenapa bisa ada machine learning karena ada dibuat oleh Mr. Alan Turing, dia adalah seorang matematikawan dan ahli komputer pada Inggris di tahun 1940-an, abad ke-20-an. Dia juga dikenal sebagai bapak ilmu komputer karena dia mengembangin komputer modern untuk menyelesaikan enigma atau mesin sandi yang digunakan oleh Jerman pada Perang Dunia II. Nah, lalu juga ini bisa disebut sebagai Turing Learning atau Turing Test. Ini itu juga ide-idenya. Langsung aja Turing Learning kayak semua metode dikembangkan konsep yang diajukan oleh Alan Turing yang dimana bedain antara dua jenis data buat membedainnya gitu dan juga menekankan yang unsupervised learning atau yang nggak diajarkan dia belajar sendiri gitu. Lalu ada lagi Turing Test, kontribusi terpenting karena dia itu dirancang untuk evaluasi apakah sistem AI ini tuh memiliki kemampuan berpikir setara dengan manusia atau tidak gitu. Meskipun secara nggak langsung berhubungan dengan ML, tapi ini mempengaruhi AI, which is juga salah satu bagian dari machine learning dan juga satu bagian dari data science. Dan itu juga dia kontribusi dalam bidang komputasi, kriptografi, dan logika matematika. Ini juga menjadi bentuk dasar dalam pengembangan TI atau teknologi informasi dan juga machine learning seperti yang kita kenal sekarang. Nah, Enigma adalah mesin sandi elektromekanik yang dibuat oleh Jerman untuk membuat enkripsi pesan-pesan rahasia selama Perang Dunia II. Dan ini nggak bisa dianggap susah gitu, sangat susah banget dipecahkan oleh pasukan sekutu yang buat komunikasi ini terjaga. Dan Turing juga dikenal karena dia memecahkan Enigma, sebuah pencapaian yang dianggap krusial dalam Perang melawan Jerman dan dengan timnya di Bletchley Park di Inggris.
Dia juga mencari kodenya itu dan juga dari menganalisis pola-pola dari pesan sandi yang diterima dan mencoba kombinasi kunci sandi yang menggunakan yang tepat. Nah, ini contohnya dia ada di film Imitation Game, filmnya bagus, kalian bisa nonton. Mungkin di Netflix bisa juga. Oke, kenapa machine learning itu penting? Karena ini berguna banget untuk komputer belajar dari data dan memprediksi hal yang diinginkan dan juga bisa memprediksi hal yang tadi diinginkan pada program dan apa yang data yang kita dapati. Oke, lalu mengapa Python menjadi pilihan populer? Karena mudah dipelajari dan digunakan, open source, dokumen besar, dan juga library machine learning yang luas, dan juga kode yang mudah dibaca seperti yang saya ajarkan kemarin. Guido van Rossum berteguh pada keinginan bahwa kode ini menjadi codingan Python mudah dibaca dan mudah ditulis. Dengan kombinasi yang mudah, penggunaan Python kaya akan library machine learning, banyak developer dan perusahaan menggunakan Python untuk membuat model yang dapat memproses data besar dan menghasilkan. Lalu machine learning menjadi penting dan itu menjadi pilihan populer. Nah, lalu kita juga akan menggunakan salah satu library yang bernama scikit-learn. Jadi scikit-learn ini adalah sebuah library yang dibangun atas beberapa library, which is NumPy, Pandas, dan Matplotlib. Dan fungsi-fungsinya contohnya ada regresi, klasifikasi, clustering, seleksi model pemrosesan, dan juga masih banyak hal lainnya, tapi saya berikan contoh berikut saja. Ini contoh bentuk kecilnya ketika kita memanggil library sklearn. Ini seperti kayak kemarin waktu belajar pada bagian modul ya. Oke, lalu apa itu training data, validation, dan testing, dan juga evaluasi. Jadi training di sini untuk melatih model machine learning-nya, belajar dari training data, dari polanya, dan lain-lainnya. Lalu validasi untuk mengevaluasi machine learning-nya yang nggak bisa didapatkan untuk training. Jadi dia mungkin kayak learning rate, jumlah iterasi, agar meminimalisir kesalahan. Lalu juga testing data untuk menguji performanya. Jadi kayak, kan, apakah codingan ini tuh udah bagus, gak akurat, gak rapi, gak gitu. Dan evaluasi juga sama sih ininya. Untuk kayak ngecek akurasi, presisi, recall, dan dia lebih banyak untuk pengevaluasiin dalam codingannya. Ini contoh codingannya. Ada NumPy SNP, ini dia pokoknya jelasin panjang di sini. Aku udah ada ininya, linknya. Nah, aku pindah ini terlebih dahulu ke atas. Oke, ini linknya. Nanti ada ininya. Aku klik dulu. Kok nggak mau ya? Oke, kita buka Chrome saja kalau gitu. Sebentar ya guys, masih agak loading. Nah, ini udah linknya sama kok ya, linknya sesuai ini. Aku share di chat ya, kalau kalian mau baca sedikit. Oke. Ini kalau kita run, nah ini kayak ada nih apa nih mean square error pada validasi data dan testing data. Jadi di sini aku juga udah jelasin di bawah sini, semakin kecil nilai MSE pada validation data dan testing data, semakin baik performa model dalam prediksi output pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Again, di sini cuman hanya untuk training, validasi, evaluasi pada suatu data ya. Ini juga jelasin nih, mean square error adalah validation data dan testing data adalah metrik evaluasi untuk evaluasi performa modelnya ini. Oke. Lanjut saja ke sini lagi. Nah, machine learning itu dibagi menjadi dua. Ada supervised learning dan juga ada unsupervised learning. Jadi kalau supervised learning ini dia diberi label dan program memprediksi output dari input dan juga dipandu oleh kita gitu. Contohnya tuh ya kayak mengecek penipuan kartu kredit atau mengecek berapa harga perumahan di Jakarta rata-ratanya tuh berapa nilai cryptocurrency gitu. Nah, langsung aja. Jadi di sini juga dibagi dua lagi, ada kelompoknya supervised learning, ada regresi dan klasifikasi. Kalau regresi ini memprediksi output yang berjalan kontinu, dia berlanjut terus-terusan. Klasifikasi juga untuk prediksi sejumlah nilai diskrit. Kayak apakah ini gambar manusia atau gambar AI, apakah ini spam gitu. Ini ada lagi contoh codingannya, ini codingan klasifikasi. Di sini aku bisa jelasin sedikit. Di sini tuh ada kalimat kayak nasi goreng enak sekali, saya suka nasi goreng pedas. Lalu di bawahnya ada lagi kayak nasi gorengnya hambar, nasi goreng yang saya pesan terlalu asin, saya tidak suka nasi goreng rasa ceplok.
Berarti di sini tuh kayak kita melabel kayak tadi saya bilang ya, kita memberikan input dan kita juga memberikan labelnya. Dan dari sini kita akan ngetes di sini prediksi sentimen kalimat baru. Nasi goreng ini spesial sekali gitu, which is yang nggak ada di kalimat di apa list kalimat, nggak ada ini. Di sini nggak ada di sini. Makanya dia belajar karena balik lagi karena dia belajar ya. Dan kalau dites, kalau kita run, ini juga sama linknya tadi saya udah kirim itu. Nanti ada kok di PPT, nanti kalian tinggal baca aja, tinggal copy lainnya. Ini aku juga jelasin sedikit lagi untuk beberapanya di Convectorizer dan juga Navbase. Oke, ini aja kita langsung ngetes prediksi kalimat barunya ya. Nah, coba misalkan nasi goreng ini enak, coba misalkan gitu. Harusnya di sini enak sekali. Kalau enak doang, coba. Teks di atas positif. Oke, kalau misalkan tadi kan di sini saya pesan terlalu asin. Coba nasi goreng saya pesan terlalu hambar, coba misalkan gitu ya. Harusnya negatif. Kalau misalnya positif, artinya dia perlu belajar lagi. Nah, benar. Teks identitas negatif. Berarti sudah aman ya. Ini linknya, nanti kalian bisa lihat lagi. Pasti PPT. Oke, ada lagi unsupervised learning. Ini dia nggak ada pakai label, dia belajar sendiri dari data yang kita berikan. Jadi ini dengan namanya metode clustering, pendekatan clustering atau pendekatan pola pada struktur. Nah, contoh penggunaan dari unsupervised ini kayak pengelompokan topik dalam berita untuk feed pengguna, situs belanja online memberikan rekomendasi, pengelompokan objek pada satu cluster, atau memberikan gambaran cepat. Nah, ini contohnya K-means clustering. Ini juga sama. Ini kalau saya run, nanti akan membentukkan sebuah cluster-cluster. Tapi again, di sini saya menggunakan data dummy ya. Bukan data asli, ini hanya cuman coba-cobaan saja. Nah, error kayak gini biarin aja, nggak apa-apa. Ini sudah aman kok. Ini contoh-contoh clustering kayak misalkan di sini kayak tadi berita ya. Misalkan ini misalkan berita sport. Ini misalkan berita IT. Ini misalkan berita AI misalkan. Lalu misalnya politik, ini mungkin food, terus ini apa gitu. Tergantung juga. Ini juga hanya data dummy ya. Oke. Nanti kalian bisa coba-coba sedikit. Kalau misalnya kalian menggunakan data asli, bisa dicoba tuh. Oke, jadi ringkasan dari supervised learning dan supervised learning adalah kalau supervised learning data diberi label dan diprediksi dari data masukan. Nah, kalau tanpa yang pengawasan supervised, dia tidak diberi label, dia belajar sendiri. Oke. Nah, prosesnya machine learning adalah dengan mengumpulkan datanya terlebih dahulu, kumpulin data sebanyak-banyaknya. Tapi kita juga harus pilih data yang relevan dan berkualitas dan yang kita ini juga cara dapetinnya juga ada banyak websitenya, ada website mungkin Kaggle atau Data Jakarta itu juga bisa. Kalau nggak salah Data Gov ada juga kalau nggak salah untuk yang Indonesia. Dan nggak hanya tertahan di Indonesia kok. Kalian juga bisa minta dari Google di Google BigQuery bisa juga. Nah, habis itu eksplorasi data. Di sini kita kayak memahami karakteristik struktur datanya itu bagaimana. Apakah semuanya string, apakah semuanya integer, atau semua float, bagaimana. Kita harus pelajari dulu datanya. Setelah itu, baru deh kita melakukan pemrosesan data. Jadi biar data itu dibersihkan gitu. Pertama tuh kita harus korelasi dulu fitur dan dengan target, lalu mengatasi nilai hilang, datanya ditransformasi, kayak ditransformasi dengan data secara tertentu ya, menerapkan transformasi mungkin logaritmik, kuadrat, atau normalisasi. Setelah itu pengkodean variabel kategori, ini kayak mungkin bisa kayak kasih warna atau jenis biar agak beda sedikit, jadi biar kelihatan gitu loh. Lalu juga pengurangan dimensi, ini juga untuk mengurangi jumlah fitur untuk mempertahankan informasi penting.
dan juga metode berbasis model, karena again kita mengenai machine learning, kita mungkin bisa menggunakan decision tree atau regresi lasso untuk menentukan again fitur yang penting. Setelah itu kita mau bagi data, kita nggak bisa semua data itu harus dijadiin pelatihan semua atau menjadi pengujian semua, karena itu harus dibagi dua datanya. Contohnya itu mungkin kayak 70 hingga 80% itu digunakan untuk pelatihan, sisanya untuk pengujian. Di sini maksudnya tuh kayak 70% ini ditaruh untuk dilatih saja, dan 30% atau 20% hanya untuk diuji saja. Nah, langsung ke pelatihannya ini untuk apa ya? Aku jelasin sebelumnya dulu, aku jelasin lagi dikit lagi. Kita milih dulu algoritmanya, jangan lupa harus pilih dulu algoritma yang tepat dan juga fitur yang relevan. Nah, setelah itu baru dia menunjukkan parameter modelnya untuk minimal kesalahan antara prediksi model dan nilai sebenarnya dari variabel target. Nah, kita juga bisa milih algoritmanya, bisa itu regresi linear, decision tree, random forest, dan juga jaringan saraf kalau untuk deep learning ya. Lalu setelah itu baru kita evaluasi model. Ini kayak menggunakan set pengujian. Ini jadi evaluasi modelnya adalah untuk pengujian ya atau tes tadi. Ini melibatkan perbandingan antara prediksi model dan nilai sebenarnya dari variabel target. Ini bisa meliputi akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk masalah klasifikasi, serta RMSI dan juga R-2 untuk masalah regresi. Setelah itu, baru penyempurnaan modelnya. Ini biar disempurnakan, jadi biar nggak teracak lagi, dan agar menjadi rapi saja ya. Lalu baru implementasi, baru di sini kita bisa taruh ke production, atau kita taruh di deploy app-nya, jadi orang bisa menggunakan dan melihat datanya bagaimana. Oke, dan tadi adalah prosesnya, sekarang cara pembuatannya. Pertama, balik lagi ke tadi ya, kurang lebih sama kok. Nah, pertama kita kumpulin data, bersihin proses data, pilih algoritmanya, misalnya data buat pelatihan dan data pengujian, lalu dilatih untuk mengodel data pelatihan, evaluasi untuk data pengujian, lalu kita menyusun parameternya, dan menggunakan model untuk prediksi untuk atau klasifikasi data baru. Jadi maksudnya di sini klasifikasi data baru tuh maksudnya kalau misalkan data kan nggak selalu berhenti satu segitu aja, kayak misalkan kayak tahun 98, tahun 2010 misalkan gitu. Sudah, itu kan hanya data yang aman gitu. Cuma kalau misalkan kalian sudah di perusahaan, artinya tuh kalian harus lanjut lagi akan data baru lagi, dan itu akan berulang lagi ke awal lagi. Data baru lagi akan digabungkan lagi ke data sebelumnya begitu. Dan ada beberapa library atau pustaka untuk machine learning, ada Scikit, TensorFlow, Keras, PyTorch, dan lain-lainnya. Ini juga, again, bisa belajar machine learning menggunakan kayak tadi tutorial online, kursus daring, dan buku, atau kalian juga bisa dari GitHub, dokumentasi dari kita yang kemarin kita kirimkan. Oke, lanjut ke pilihan algoritma machine learning dan mengapa harus memilih algoritma tertentu. Jadi, again, setiap kasus itu data berbeda-beda. Jadi kita harus again memilih yang algoritma tertentu. Contohnya ada regresi linear. Itu untuk prediksi variabel kontinu berdasarkan variabel independen bersifat linear, membantu hubungan antara dua variabel. Lalu naive Bayes digunakan klasifikasi dan pengelompokan. Kayak tadi tuh yang nasi goreng. Nah, nasi goreng tuh naive Bayes. Itu yang mencocokkan data dan pengelompokan. Lalu ada lagi decision trees, ini untuk kemampuan membuat keputusan berdasarkan dari keputusan, atau kayak bentuknya tuh kalau pendeknya kayak if else kemarin tuh yang penjaluran kalau nggak salah kalau bahasa Indonesianya. Tapi again mirip ke if else. Lalu kalau random forest ini dia lebih akurat dan lebih stabil karena nggak ada if else, ibaratnya tuh semuanya if. Contohnya gitu. Lalu ada lagi SVM untuk klasifikasi dan pengelompokan juga, cocok untuk data memiliki banyak atribut dan misalnya data dengan jelas. Lalu k-nearest neighbor, kayak tadi ya, untuk melihat supervised learning, yang dimana ada pengkelompokan cluster-cluster. Lalu juga ada lagi neural network untuk kayak jadi pola data dari data yang kompleks. Gitu. Oke, lalu lanjut lagi ke feature engineering. Jadi feature engineering ini adalah bagian integral dalam membangun dan mengimplementasikan model machine learning. Jadi kayak apa itu feature engineering dan bagaimana itu kok apa lagi nih gitu kan. Nah, ini kita bahas. Jadi sebelumnya itu kita harus perlu tahu apa ini feature. Jadi feature adalah properti yang diukur dalam dataset. Dan satu cara untuk memikirkan feature adalah sebagai variabel prediktor yang masuk ke dalam model untuk prediksi variabel hasil. Jadi kayak ada sebuah model prediksi curah hujan pada waktu tempat dan waktu tertentu.
kita bisa gunain variabelnya ialah suhu, kelembapan, bulan, ketinggian, dan lain-lainnya. Nah, ini adalah namanya feature. Seringkali kita diberikan juga sebuah dataset yang tidak jelas. Nah, di sini tuh kayak kita bingung nih, kok bisa ada kerapatan pohon pada untuk model curah hujan gitu. Contohnya kurang lebih seperti itu. Dan juga data yang besar, mungkin terlalu banyak fitur untuk memutuskan secara manual, dan fitur mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita harus juga berkolerasi satu dengan lainnya, biar nggak ada kesusahannya gitu, dan agak gampang. Oke. Lanjut lagi, untuk teknik-teknik yang kita gunakan, ini juga membuat keputusan tentang fitur dan implementasi model pada pembelajaran machine learning. Dan kenapa kita memerlukan feature engineering? Karena saya kutip dari Tolstoy, semua implementasi model yang fungsional menyerupai satu sama lain. Tetapi setiap implementasi model yang disfungsional adalah disfungsional dengan cara sendiri. Oke, ada banyak cara berbeda untuk implementasi model menjadi disfungsional. Jadi pertanyaannya bagaimana kita membuat implementasi model fungsional atau disfungsional. Pertama dari kinerjanya, kita ingin buat model machine learning itu kinerja baik pada data kita. Dan juga kita prediksi variabel hasilnya pada data yang kita tidak ketahui. Dan tidak bagus jika kita menggunakan prediksi hasil data yang kita tidak ketahui. Again, kita harus tahu datanya itu bagaimana. Eksekusi. Pendeknya, kalau misalkan kita bikin data itu kelamaan gitu, ngeprosesnya lama, itu nggak praktis dalam production gitu loh. Kalau orang pengen melakukan sebuah pemrosesan, tapi kayak bikin lama, mungkin 1 hari misalkan datanya, itu nggak bagus. Lalu ada lagi interpretasi. Kayak sebaiknya wawasan ini juga membantu kita memahami data ya, mencari faktor apa yang mendorong hasil yang berbeda, model yang berkinerja baik, dan juga membantu model tidak transparan dan juga tidak diinterpretasikan. Again, harus transparan datanya ya. Dan juga generalisabilitas, ini juga digeneralisasi dengan baik untuk data yang tidak dikenal. Seringkali data scientist bekerja dengan data streaming. Ini yang fleksibel dan tidak diketahui. Jadi, again, kita harus baca lagi, kayak tadi balik lagi ke sebelumnya, which is perulangan tadi lagi adalah evaluasi model. Nah, ini dianggap sebagai kumpulan teknik yang digunakan ketika model kurang memiliki satu atau lebih atribut jelas. Jika kita membayangkan mesin diagnostik model yang merepresentasikan atribut tersebut, maka feature engineering akan menjadi seperti seputar tombol dan menekan tombol hingga kita mencapai model yang memenuhi semua atribut yang kita secara memuaskan. Oke, sekarang tadi ada supervised learning ya. Dan di sini kita bisa taruh di dalam machine learning. Nah, regresi dalam machine learning ini kayak prediksi output ya, kurang lebih sama. Ini juga sama contohnya tadi lagi. Dan tadi juga aku jelasin tadi regresi linear. Ini klasifikasi juga sama, label discrete, di mana kita memberikan label dan juga kita memberikan input dan hasilkannya apa, output atau bagaimana, ngecek apakah ada hujan atau tidak, itu juga sama ya. Dan di sini sebenarnya ada lagi klasifikasi multi-class. Dan selain itu juga ada lagi klasifikasi multi-label. Nah, jadi klasifikasi multi-kelas dan itu adalah memiliki ide yang sama dengan biner, which is yang pertama, tetapi daripada 2 hasil yang mungkin, atau ada 3 atau lebih mungkin ya. Lalu juga klasifikasi biner dan multi-kelas adalah bahwa pada kedua jenis klasifikasi tersebut, setiap hasil memiliki satu label tertentu. Namun pada klasifikasi multi-label, terdapat beberapa label yang mungkin untuk setiap hasil berguna untuk segmentasi pelanggan, kategorisi gambar, dan analisis sentimen untuk memahami teks. Untuk melakukan klasifikasi ini, kita menggunakan model seperti Naive-Bayes, K-nearest, Neighbors, SVM, serta berbagai model deep learning. Oke, sekarang kita akan membangun bagaimana cara membangunnya. Di sini sebenarnya aku udah bikin sih. Kalian bisa mempelajari. Di sini aku juga sudah jelaskan. Oke, sebentar. Oke, pertama kita connecting dulu. Aduh. Kita tunggu bentar ya guys. Oke, sudah connected. Ini tinggal kita run ya. Agak loading terlebih dahulu. Oke. Di sini saya mounting ya. Di sini saya mounting pakai ke Google Drive saya. Soalnya Colab ini dibikin oleh Google. Ini bisa di-connect ke Google Drive. Nanti kalau misalkan kalian nggak bisa dapetin data Honey Production CSV-nya, aku kirimin, nanti kalian bisa connect sendiri. Oke. Lalu setelah itu, ya again,
Ini ada cara-cara codingannya, saya juga ada dokumentasinya. Di sini kayak kalau misalkan adalah data regresi pada suatu honey production. Aku jelasin sedikit ya. Kita pertama ngebaca data frame, data head ini buat ngecek dulu bagaimana kayak total produksi, stok, tahunnya dan juga state. Ini kita ambil honey production di Amerika ya. Lalu kita bisa ngecek total production dari tiap tahunnya. Lalu kita juga agar ini membuat value-nya diubah bentuknya agar menjadi show-nya bentuk kayak gini, ada titik-titiknya. Kayak 98 sebesar 5, mungkin 5 juta ya kalau nggak salah. Soalnya angkanya ada banyak. Sampai I plus 06. Langsung juga nih sekarang kita akan membuat regresinya. Ini again, aku udah jelasin sedikit di sini cara pembuatan codingannya. Lalu juga kita bisa memprediksi. Nah, kalau misalkan turunnya kurang lebih seperti ini penurunannya. Dari 98 hingga 2012. Nah, sekarang kita akan memprediksi ke depan. Again, machine learning kan bisa memprediksi data ke masa depan. Di sini kita bisa membuat hingga tahun 2050, dan bentuknya akan kurang lebih seperti ini. Lalu setelah itu, ya again, kita bisa prediksi datanya. Kalau misalkan datanya masih agak kurang, kita bisa tambah lagi datanya. Atau kita mungkin agak kurang algoritmanya, kita bisa ganti algoritmanya. Lalu setelah itu kita cara melihat data pada klasifikasi. Kali ini aku nggak pakai CSP, tapi aku menggunakan dataset dari sklearn tadi ya. Ini adalah kanker dada yang dimana pada daerah Wisconsin. Ya, di sini kita memanggil datanya terlebih dahulu. Bentuknya kurang lebih seperti ini datanya ya. Lalu ini ada targetnya dan target nya juga. Lalu kita membelah data menjadi latihan dan validasi seperti tadi lagi ya. Ada data dan target, training juga, dan pemberian label juga. Nah, ini juga buat nge-print-nya. Oh, ini ada di bawah nanti, sorry. Ya ini di bawahnya untuk mengecek akurasi datanya nih. Ini kayak, wow, ini banyak juga gitu kan. Sampai ke kesanan juga. Oke, langsung aja kita tinggal hasil untuk grafiknya. Di sini akurasi datanya pada validasi akurasi, breast cancer classifier accuracy. Dan ini mungkin bisa dibilang kayak apa ya? Again, ini k-nearest neighbor juga. Kalian juga bisa mencoba-coba ya. Oke. Lanjut lagi. Sekarang nih kita ke deep learning. Jadi kalau misalkan kayak bingung kayak kok mobil bisa jalan sendirinya atau HP bisa tahu wajah kita, itu gara-gara deep learning. Dia belajar terus menerus. Oke. Perbedaan deep learning dan machine learning ialah apa ya? Kalau machine learning itu sama juga kayak tadi ya, kayak mempelajari pola dan lain-lainnya, dan deep learning itu sebenarnya juga sama kurang lebih memberikan data yang relevan, latih dengan data, lalu juga lebih gede aja gitu loh deep learning ini. Karena kalau misalkan kita lihat arti dari deep ini adalah banyak lapisan mengubah data dan juga apa ya, kayak terlihat abstrak, tapi kalau kita contoh konkret itu kayak pengenalan wajah, itu mengambil foto sebagai input, dan itu juga wajah kan banyak, jadi harus belajar dari situ tuh, deteksi tepi, terus analisis fitur wajah kayak mata, hidung, mulut, lalu banding wajah dengan sisa-sisa yang lainnya, lalu bisa kita memprediksi hasilnya. Lalu ada konsepnya, jadi deep learning sama juga adalah sebidang dari machine learning menggunakan model berbasis jaringan saraf tiruan atau artificial neural network dengan banyak lapisan atau deep ya, menemukan pola dan representasi yang lebih kompleks dari data. Oke, langsung aja ke penerapan. Kayak selain wajah, tadi juga bisa mobil. Terus ada lagi nih, ChatGPT. ChatGPT sebenarnya juga dibikin menggunakan subbentuk deep learning dan juga analisis sentimen kayak produk atau komentar media sosial. Langsung lagi juga nih proses pelatihannya kurang lebih sama, cuman dia ada penambahan dikit, yaitu selain mengolah datanya, kita juga harus memberikan pada setiap lapisan representasi abstrak dan juga kompleks. Lalu kita melewati itu juga harus memprediksi
kemudian membandingkan antara data aktual dan kesalahan hitungan. Setelah itu kita menghitung gradien kesalahan, lalu kita mengiterasi hingga memiliki kesalahan yang minimal. Contoh prosesnya tuh misalkan kita memiliki model deep learning untuk mengenali tulis tangan. Dan ketika gambar melewati lapisan pertama, model mungkin belajar untuk mendeteksi tepi dan garis. Pada lapisan berikutnya, model mungkin mengenali bentuk seperti lingkaran atau garis diagonal. Nah, lapisan makin dalam lagi nih, mulai menggabungkan bentuk ini untuk mengenali angka secara keseluruhan. Setelah melalui semua lapisan, model menghasilkan prediksi angka yang ditulis, kesalahan antara prediksi dan angka sebenarnya. Dan sudah dihitung, dan algoritma propagation digunakan untuk mengoptimalkan bobot dalam model. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kenapa deep learning itu lebih bagus daripada machine learning? Karena kalau machine learning semakin banyak datanya, ya akhirnya nggak bisa ngegas lagi, sedangkan deep learning masih bisa ngegas performance-nya, makin naik seperti digambar di sini contohnya. Oke, langsung aja ke tanggung jawabnya. Jadi sebenarnya tuh deep learning itu banyak tanggung jawabnya karena dari yang kayak contohnya tadi tuh, kayak gambar muka, itu kan dia belajar dari data dari mukanya tuh. Itu sebenarnya bisa disalahgunakan data dari gambar mukanya. Kayak gini nih. Sebentar. Nah, oke. Ini udah ada suara belum? Oh, belum. Oke, aku ganti dulu. Oke, udah. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Sangat seram ya, guys. Kayak itu aja bisa mirip banget dengan gaya mimik mukanya dan alisnya, matanya, atau gerakan pipinya. Itu sangat wow aja gitu. Dan juga suaranya. Mungkin dia seorang voice actor, tapi kurang tahu juga cara pembuatannya. Nanti mungkin bisa lihat lagi di YouTube-nya. Langsung saja ada lagi nih GPU. Siapa sih di sini yang nggak tahu kejadian 2021 kemarin GPU market crash? GPU itu sebenarnya kan berguna banget untuk memproses data ya. Dan GPU ini juga bagus untuk grafis dan data pada deep learning. Biasanya itu kalau nggak gambar, suara, atau ya yang lain-lainnya lah. Nah, disinilah GPU bergerak. Banyak yang dipakai gitu. Nah, setelah itu kita langsung aja ke TensorFlow. Jadi TensorFlow adalah library open source untuk machine learning dan kecerdasan buatan yang dibuat oleh Google dan dapat digunakan untuk membangun dan melatih model machine learning serta mengembangkan aplikasi berbasis kecerdasan buatan. Beberapa fiturnya ialah arsitektur yang fleksibel, otomatisasi yang baik, scalability, dan juga visualisasi. Dan juga beberapa aplikasi yang dapat dibangun menggunakan TensorFlow adalah image recognition, speech recognition, NLP, dan banyak lainnya. Nah, kalau memulainya itu juga ada beberapa hal perlu seperti instalasi, pengguna API, membangun model, evaluasi model. Dan juga jangan lupa harus ngecek dokumentasi jika ada terdapat kesusahan atau kalau misalkan kalian masih bingung juga, kalian bisa baca tutorial dan juga banyak kok di internet. Lalu juga ada Keras atau Keras bahasa Inggrisnya, anehnya. Jadi Keras adalah library open source untuk machine learning dan AI dirancang memudahkan pembuatan model neural network. Kurang lebih sama ya, tapi ini keduanya kerjasama. Nah, beberapa fiturnya ialah modularitas, API tingkat tinggi, kemudahan dalam pelatihan model, dan juga portable. Beberapa aplikasinya juga sama, image recognition, speech recognition, NLP, dan banyak lagi. Dan again, kita juga harus instalasi juga dan menggunakan API, membangun model.
Nah, disitulah kita menggunakan Google Colab. Karena kalau dari Google Colab, semua udah aman. Cukup manggil saja. Oke. Di sini ada lagi, kita connect dulu terlebih dahulu. Inisialisasi, mounting. Oke, sudah connected. Kita tinggal run aja. Oke. Pertama, kita import datanya dulu dan juga library-nya sebanyak ini. Lalu juga kita bakal manggil datanya life expectancy data. Datanya kurang lebih bentuknya seperti ini. Banyak juga. Lalu kita akan memberikan label dan feature juga. Satu juga akan melakukan data pre-processing, kayak tadi pra-proses, itu merapikan dan juga menjaga data yang kosong. Lalu kita membuat modelnya, kayak sequential dan juga lain-lainnya. Setelah itu juga kita optimasi dan compiling modelnya, biar, codingannya optimasi. Dan, di sini kalau kalian masih ada kebingungan, kalian bisa melihat dokumentasi dari sini, saya juga ada menulis ini biar kalian gampang. Atau kalau misalnya kalian masih kesusahan, kalian bisa menanyakan ke saya, atau kalian juga bisa menanya ke internet. Nggak tertahan di saya saja atau tertahan di sini saja. Oke, ini dia bakal melakukan tadi kan ada salah satu bagian pembuatan deep learning, yaitu adalah dia mempelajari agar meminimalisir kesalahan, yaitu menggunakan epochs. Di sini sebenarnya epochs bagusnya sebenarnya itu 50 atau 100. Tapi di sini aku ambil 40 biar cepet aja sebenarnya sih. Tapi kalau misalnya 10 juga kependekan sebenarnya kalau 10 kali belajar gitu. Nanti dia bakal akan menunjukkan gambar hasilnya di bawah sini. Ini masih sekitar 24. Kita tunggu dulu ya. Oke, sudah 40. Di sini dia akan melakukan feature test-nya juga untuk evaluasi juga. Si loading juga tahu tadi di atas sini. Oke, kita tunggu dulu. Oke, nah, nih hasil prediksinya. Nah, kalau misalkan aku gambarin, jelasin dikit datanya ini bagaimana gitu. Ya, kan ada warnanya, ada agak bagaimana gitu. Kalau ada kayak biru, ada kuning gitu. Ini perbedaan absolutnya. Dan juga perbedaan nilai sebenarnya dan prediksi. Semakin ke atas prediksinya, semakin ke kanan nilai sebenarnya. Jadi semakin kalau titiknya lebih ke kiri dari garis, cenderung memprediksi nilai lebih tinggi daripada nilai sebenarnya. Lalu kalau misalkan ke kanan dari garis, memprediksi nilai yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya. Lalu kalau misalnya makin ke atas, sama dengan titik-titik yang lebih ke kanan dari garis. Dan juga kalau semakin ke bawah juga akan mirip dengan yang ke kirinya. Oke, lanjut lagi. Kayaknya udah terakhir. Iya, ini beberapa resource. Mungkin kalian bisa lihat dari NumPy.
Pandas, Matplotlib, TensorFlow, Keras, Scikit, dan juga Kaggle. Aku nyaranin Kaggle karena dia bisa banget untuk belajar data. Kayak not only dia GitHub, bisa kayak ada semacam GitHub-nya gitu, ada buat naruh orang repo-reponya, tapi juga bisa mendapatkan data secara gratis. Dan juga beberapa buku yang saya saranin juga. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Halo, Mas Iwan? Oh ya, makasih Mas. Iya. Katanya ada kuis ya? Oh iya, langsung aja nih. Oke. Oke ya, gimana? Yang kuis siap? Langsung aja ke operator nih. Operator langsung gerakin ke kuis ya. Ya. Oke, halo. Halo. Ya, masuk. Oke. Aku langsung share link quiznya aja ya. Silakan join teman-teman. Oke, udah ada 21 orang. Udah 2. Kita tunggu sampai 45 ya. 445 terus di start ya. Ini Mas Faisal lapar lagi. Ayo, yang lain segera join yuk. Hey, join yuk. Let's go. Oke, udah 445, langsung di start aja ya. Start aja. Oke. Ya, semangat teman-teman. Wah, Mas Genta udah mulai ngejar nih. Oh, diserang lagi tuh.
Erlangga udah naik lagi. Aduh, Amiren salah satu. Wah, Mas Faisal naik. Ayo dikejar yang lain. Ayo semangat. Wah, Balap sama Miran lagi. Genta apakah bakalan full score? Wah, Genta full score. Mantap. Mantap. Ini jangan di retry ya teman-teman, satu kali aja. Kita tunggu yang belum selesai. Ini ada Bem Bem, Nor Irfansyah, Koho dari tadi nggak ada gerakan, ada B yang belum selesai. Sama ada quiz, ini nggak tahu siapa.
3 menit lagi ya sampai 4:55 lalu udah selesai. Lalu lanjut ke pembahasan pertanyaan. Udah menunjukkan pukul 4:55, kita lanjut aja langsung ke pembahasan kuisis ya. Masih lapar lagi tuh. Selamat untuk 3 high score ya. Oke, baik silakan. Oke, aku bakal jelasin dikit ya. Jadi kan tadi kita udah bahas ya apa yang dimaksud dengan machine learning. Jadi jawaban tepatnya ialah proses pelatihan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan. Itu benar ya, jawabannya pilih itu. Bukan hanya otomatis pengoptimalan dirinya sendiri, itu bikin otomasi. Itu beda lagi. Terus kalau mau cari masalah, melibatkan pengambilan keputusan juga sebenarnya kurang lebih sama. Cuman lebih tepatnya ialah melatih komputernya. Kan kalau metode, berarti kita jatuhnya kayak ambigu ya jawabannya sih. Cuman again, harus ada pelatihan komputernya. Dan terakhir teknik pengkodoan yang mungkin komputer menjalankan tugas yang lebih cepat, itu agak beda juga. Kalau itu dari processing dari hardware. Berikutnya ya. Kalau tadi kan, wow, banyak juga yang salah jawabannya ya. Oke. Ya, tadi aku ada jelasin dikit sebenarnya sih tadi sebenarnya deep learning adalah subkategori dari machine learning. Oh, kaget juga di sini ada yang salah, banyak juga metode matematis sedangkan machine learning menggunakan metode statistik. Sebenarnya dua-duanya statistik dan matematis juga sebenarnya. Jadi ya kaget juga sih. Lalu machine learning ada subkategori dari deep learning itu kebalikannya ya. Oke, dan terakhir tidak ada perbedaan antara keduanya itu pasti salah. Oke, berikutnya. Oke, nah itu benar lagi. Oke, dari train test split dalam training validation testing evaluation model, tadi aku udah kirim linknya ya. Membagi dataset menjadi data training dan data testing. Benar, karena kan di split ya.
Kalau menggabungkan data training dan testing kan salah. Tadi saya bilang, kalau digabungkan, maka nanti data bisa terjadi kesalahan. Again, harus dipisah, ada training, ada testing. Berikutnya, dalam kode yang diberikan, fungsi apa untuk melatih model? Benar, model fit. Melatih sih. Kalau evaluasi bukan melatih. Evaluate ya, mengevaluasi saja. Compiling untuk compiling, prediksi ke depannya, hasilnya. Kalau fit, again, untuk melatih model. Nanti kalian bisa melihat codingannya ya. Lanjut lagi. Oke, nanti banyak juga nih jawaban benarnya. Oke, apa tujuan menggunakan sequential mendefinisikan arsitektur model. Benar, membuat model bisa disusun secara berurutan. Ya, menggabungkan berbagai model menjadi satu itu salah juga kan. Again harus dipisah-pisah. Lapis sistem acak juga salah juga. Again harus tadi kayak saya bilang dari pemrosesan deep learning, mendefinisikan model dengan lapis sistem yang terhubung kurang tepat sebenarnya kalau yang jawaban itu. Oke, berikutnya. Apa perbedaan utama supervised learning dan supervised learning? Tadi aku juga udah berapa kali aku sebutkan kalau supervised learning itu membutuhkan label dan juga memberikan input agar menghasilkan output, dan kalau supervised learning tidak. Oke, kalau ini tidak menggunakan data label, salah, tidak salah banget. Metode deep learning salah juga. Sebenarnya kalau itu bisa ditaruh di machine learning, dan deep learning pun juga bisa. Dan unsupervised learning nggak selalu deep learning saja, bisa juga di supervised machine learning untuk yang unsupervised. Berikutnya. Oke. Ini tadi aku udah jelasin ya. Untuk meningkatkan kecepatan pembelajaran model deep learning, benar. Ini yang besar kedua adalah GPU yang digunakan mengenai grafik video game dan tidak berhubungan dengan deep learning. Sebenarnya kalau misalkan tadi aku bilang yang kejadian GPU crash tahun 2021 itu bukan hanya game saja, tapi juga cryptocurrency, ada juga orang hoarding GPU gitu kan untuk bagian melakukan mining. Ya, lalu berikutnya menggunakan GPU mengurangi ukuran dataset digunakan salah juga, nggak mungkin mengurangi dataset, salah banget itu. Mau digunakan meningkatkan kualitas suara bisa juga, cuman kalau misalkan suara doang kan salah, harusnya ada gambar juga, ada penulisan atau pembelajaran tadi lagi, nggak hanya tertahan di suara saja. Oke, berikut terakhir. Oke, itu merupakan ya masing kriptografi digunakan untuk mereskripsi dan mendeskripsi pesan. Ya, benar. Yang kedua itu adalah mesin komputer kuno digunakan untuk memproses data. Salah, kalau komputer kuno ada yang lebih kuno lagi daripada Enigma. Enigma itu kalau bisa dibilang udah modern pertama gitu harusnya sih. Terus yang keduanya ialah, dulu jawabannya sama. Oke. Pengguna jawabannya 2. Pencetak yang digunakan mencetak dokumen dan gambar salah karena nggak ada gambar. Untuk Enigma terakhir penerbangan digunakan navigasi pesawat salah juga. Itu mesin, aku lupa mesin navigasi pesawat itu apa, tapi bukan. Oke. Terima kasih operator. Oke, ramai banget ini reactionnya. Oke, baik. Iya. Thank you udah join quizisnya teman-teman. Lalu untuk ini yang dapat 100, ini Mas Genta nanti bakalan boleh minta kirimin nomor HP-nya nanti ke salah satu panitia supaya dapat dikasih hadiahnya ya. Oke. Sekarang langsung aja ke pertanyaan berarti ya, Berarti, ayo Mas Iwan. Oke, terima kasih Mbak Jo dan Mas Yakin. Kita langsung masuk ke Q&A ya. Tapi sebelum masuk ke Q&A secara langsung, ini udah ada yang nanya lewat chat, Mas Firmansyah. Izin bertanya, mengapa jaringan saraf tiruan sulit diselesaikan dengan teknik konvensional? Mungkin itu aja dulu, Mas. Oke. Lanjut yang pakai yang langsung. Oke. Mengapa jaringan saraf tiruan sulit diselesaikan dengan teknik konvensional? Karena kayak tadi saya bilang, kalau artificial network tadi itu lebih berat dan harus lebih banyak diperdalami dan lebih banyak dipelajari. Kayak tadi saya bilang untuk minimalisir kesalahan dan juga ya, again, datanya banyak banget. Nggak mungkin konvensional, salah juga. Harus yang terbaru, which is mungkin bisa pakai PyTorch atau TensorFlow menggunakan library tersebut. Oke, lanjut lagi Mas. Atau aku aja yang aku baca kali ya? Oh ya, boleh kalau ada. Silakan kalau ada yang bertanya, boleh raise hand, boleh juga lewat kolom chat. Nih, ada nih Ricky Setiawan nih. Coba aku baca. Ya, silakan. Oke,
Berarti bedanya machine learning itu kalau machine learning kayak fungsi-fungsi algoritma biasa dan dalam skala sederhana, sedangkan dipenuhi menggunakan model neural network ya. Jadi semakin dalamnya itu, jadi kan dataset itu kan gede ya. Dataset itu kan kayak ibarat kata ke kotak, terus ada lingkaran pertama itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Lalu makin kecil lagi ialah machine learning. Nah, semakin kecil lagi ada deep learning. Semakin kecil itu semakin makin berat, semakin banyak yang harus dipelajari. Dan itu ya pendeknya gitu. Bagus banget nih Mas Riki nih. Saya suka. Oke, tadi kalau saya di atas kayaknya coba cek atas dulu deh. Oh, nggak ada. Oke, mungkin berapa pertanyaan lagi nih, Mas? Oke, 2 dulu lah ya. 2 dulu Oke. silakan yang mau raise hand. Ada pertanyaan lagi? Nggak apa-apa kalau misalnya agak OOT dikit gitu. Nggak apa-apa. Aku jawab sebisa mungkin. Silakan. Sambil nunggu buka puasa. Sekarang udah jam berapa nih? Jam 5:03. Atau mungkin pada ini udah pada Paham. bukan sih. Ya Paham. paham ya, cuman pada ini mungkin baterainya udah Aduh. ngedrop kali. Perlu Kayak dicas. gara-gara kegedean kayaknya materi hari ini. Puasa ya. Ya udah, kalau gitu aku mau jelasin sedikit untuk project untuk hari esok ya. Iya, silakan Mas. Oke. Aku nggak share screen aja, aku jelasin aja ya. Nanti kita juga bakal tulis lagi, kita chat lagi. Jadi yang bakal dibutuhkan ialah kalian membuat sebuah model machine learning, bebas mau klasifikasi atau regresi, bebas ya. Itu tuh absen jangan lupa tuh ya. Dan setelah itu juga kalian bebas mau datanya apa. Terus semakin bagusnya tuh kalau misalkan kalian juga memberikan dokumentasi dan juga kalian bisa menggunakan Pep8 gitu ya. Itu bagus juga. Dan bagusnya kalian menggunakan Google Colab. Jadi tinggal tinggal buka pakai Google lewat link saja, masukin lewat Google account, terus share to everyone. Dah kita tinggal bisa lihat gitu nanti. Again, nanti yang pemenang 3 terbaik bakal mendapatkan hadiah. Dan kalau misalkan kalau misalnya nanya kayak Bang, kalau misalkan deep learning boleh nggak gitu? Boleh juga gitu. Kalau misalkan mau dua-duanya juga, silakan banget. Nggak ada yang memberhentikan kalian. Kalian bebas untuk berkreasi dengan data yang kalian dapati. Kalian bisa menggunakan data.gov atau mungkin dapat dari data dari Kaggle. Itu bisa banget kok. Kalian juga bisa kayak ngasih tahu masalah dari data ini. Misalkan kayak tadi tuh data life expectancy gitu kan, ekspektasi. Itu kan buat ngecek apakah data ini tuh bener nggak sih, data ini tervalidasi dengan data sebenarnya nggak sih kalau misalkan kita training. Oh ternyata data ini tuh ada yang salah gitu. Kalian bisa jelasin ke saya ke Google Colab-nya gitu. Jadi biar makin bagus dengan penjelasan, gunakan Pep8 kalau misalnya bisa, dan juga ya kalau misalnya dua-duanya juga gas banget. Itu aja sih guys. Oke, jadi mungkin saya tegaskan lagi ya, ini proyeknya memang tidak wajib, karena yang wajib kan sholat. Jadi nanti teman-teman silakan buat sarana buat belajar, dicoba-coba. Nanti ya kita adakan lomba kecil-kecilan lah ya. Silakan nanti bisa dikirimkan, nanti mekanismenya nanti diatur sama panitia ya nanti. Kemudian nanti ada sedikit apresiasi sih dari panitia untuk 3 terbaik. Dan tenang aja, yang milih bukan kita usahakan fair. Nanti yang milih ada juri sendiri, praktisi dan juga dosen ya. Nanti jadi bukan dari kita. Insya Allah independen lah. Nah, kemudian tuh ada pertanyaan Mas Yakin, Iya. buku referensinya. Tadi kayaknya ada tadi referensi di itu. Bisa di-share lagi mungkin. Ya. Tadi di slide kayaknya tadi ya. Aku juga bakal ngasih satu buku lagi. Ini buku bagus banget, namanya Automate Boring Stuff with Python. Ini bagus banget buat beginner banget, dibuat oleh Al Zweigart kalau nggak salah namanya. Saya juga nggak bisa baca bahasa. Yang gambarnya robot pakai vacuum cleaner ya kalau nggak salah. Iya, yang itu buku paling
kalau ibaratnya kalau misalkan kita waktu masih kecil tuh kayak ikroknya Python gitu loh, gitu. Itu ikroknya Python kalau orang bilang ya. Nah, kalau buku, sebenarnya sih buku ini, kalau yang tadi itu adalah buku mengenai machine learning dan juga deep learning ya. Ini aku share. Oke, itu beberapa bukunya juga. Ini ada pattern recognition untuk machine learning, ada untuk deep learning, ada algoritmanya juga, dan juga weapon of mass destruction, how big data increase the quality and threatens democracy. Kayak tadi saya bilang, itu bisa banget disalahgunakan. Kayak tadi saya bilang tadi itu yang foto yang deepfake si Morgan Freeman, itu kan salah banget kalau misalkan disalahgunakan. Contoh juga waktu itu di tahun 2011-12 ada gambar Obama, dia setelah keluar dari ruangan konferensi, dikiranya tuh videonya tuh dia nendang pintu. Pas dilihat lebih detail lagi sama rekaman aslinya ternyata beda gitu loh. Karena ketawanya itu adalah ketika video aslinya itu benderanya menghadap ke kiri, ini video editannya benderanya di kanan. Pas disama-samain ketahuan banget. Kayak ada perbedaannya gitu. Nanti aku kirim mungkin videonya. Dah. Iya, terus tambahan dari saya sih, kalau teman-teman masih betul-betul fundamental ya, kalau saya sih kemarin belajar di website namanya bisa, bisa.ai.ai ya, bisa.ai. Ikutin aja kursus-kursus yang gratisnya aja di situ. Selain ada dasar-dasar Python, juga ada dasar-dasar matematika diskrit, dasar-dasar kalkulus, aljabar linear, dan lain sebagainya. Seperti yang Mas Yakin sampaikan tadi kan, sebenarnya dasarannya data science itu kan berawal dari matematika ya. Iya. Ilmu data kan itu awalnya dari matematika dan statistik. Nah, itu saya juga ada sih kalau yang dasar di situ juga ada submissionnya juga. Nanti setelah teman-teman ikut apa istilahnya, ini bukan promo websitenya ya, setelah ikut kursus di websitenya nanti juga ada submission yang bisa teman-teman ikutin, bisa nambah portofolio juga ya, sebagai tambahan aja sih itu. Silakan nanti bisa dicoba, bisa.ai ya. Oke. Atau mungkin ada pertanyaan lagi. Tuh, Ya, ada tuh ada terakhir nih, tuh. ada nih. Ini Dari terakhir Mas berarti ya. Amirullah. Mas Amirullah Armajid. Kak, mau tanya kalau masih sempat. Ya. Sempat lah. Ini sempat terakhir nih. Ya, Di salah silakan, satu Mas. sumber yang saya baca ada reinforcement learning sebagai alternatif dari supervised atau unsupervised learning. Oh, ada lagi reinforcement learning. Baru tahu saya malah. Apa contoh koes penggunaan perbandingan reinforcement learning dengan yang lainnya, Kak? Dan mana yang lebih efisien digunakan? Saya justru malah kaget ada lagi reinforcement learning. Saya malah belajar itu cuma itu doang sih. Tapi ya, wow, makasih banget loh. Ini ada baru lagi. Kurang tahu justru malah. Jadi ya, jawabannya saya malah kurang tahu. Belum pernah mendengar. Di-share aja di grup apa saja buat yang kita belajar mengenai Korma ini. Oh, boleh banget nih Mas Tri Agus Rudianto. Boleh, nanti aku share-share ya. Nanti aku share banyak kok, tenang aja. Kalau teman-teman udah kemungkinan ada project gitu ya nantinya ya, teman-teman mau berbagi gitu kan, karena kan sebenarnya kalau kita berbagi uang itu kan pasti habis ya. Kalau berbagi ilmu kan pasti nambah. Teman-teman silakan bisa berbagi dengan kita. Nanti kita share di GitHub kita juga bisa, nanti biar bisa dimanfaatkan lebih banyak orang kan. Kita bisa lebih bermanfaat untuk orang lain, walaupun mungkin bukan materi ya yang kita dapat, mungkin nanti dicatat amal kebaikan kan. Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Jadi, itu mungkin ada tambahan lagi sebelum saya tutup karena udah 17:11 sih. Silakan, ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mungkin Atau ada. mau cerita-cerita juga boleh. Ya, mau ada cerita gitu dari kalian. Oh ya, untuk besok kita nggak ada Vicon ya. Untuk besok kita nggak ada Vicon lagi hari Sabtu di jam yang sama, nanti tentang cyber security. Nanti pembicaranya beda ya. Bicaranya nanti Mas Teguh tentang cyber security. Nanti juga ada submission juga di cyber security. Nanti Mas Teguh yang akan menjelaskan. Teman-teman boleh ikutin dua-duanya juga boleh, ikutin salah satu. Kalau misalnya salah satunya nggak bisa, ikutin salah satu juga nggak apa-apa. Nggak ikut pun juga nggak apa-apa sih. Nggak wajib kok, sunnah. Itu aja sih. Tapi ya kalau bisa diikut dua-duanya bagus.
Cuman nanti cyber security projectnya sederhana kok. Teman-teman nggak disuruh nge-hack NASA gitu atau gimana, enggak. Sederhana nanti. Sederhana kok. Mungkin ada lagi mau disampaikan? Kalau nggak ada mungkin gimana nih? Kita Sudah. sesi foto bersama lah ya. Iya. Sebelum saya tutup, Mbak panitia siap? Bisa materi bisa di-share gak? Ya masih Bisa, di-share. nanti Ya, pasti di-share di lah. WA Group, Mas. WA Group. Udah join WA Grupnya ya? Udah masuk belum? Kalau belum nanti tinggal chat salah satu panitia ya. Iya. Chat hostnya aja tuh, Mas. Mm-mm. Ya. Bisa. Oke, gimana panitia siap buat ini? Mbak Siap Mas Iwan. Oke dah tuh. Oke. atau Mbak John ya yang ini ya, yang mimpin ya. Oke, siap. Oke. Silakan Mbak Jo. Oke, kita mulai dari slide pertama ya. Iya, Ayo, Mas Rinaldi. sebelumnya On cam teman-teman dulu, boleh Mas. on cam dulu pakai virtual background yang udah di-share. Masih banyak yang belum on cam. Yang slide 2 masih kosong-kosong ini. AFK lagi berbuka. Oh, ya sudah. Oke. Untuk yang Jamwita dan Jamwit silakan berbuka. Waduh, lagi di motor. Hati-hati loh, Mas. Iya Kak, lagi di jalan Kak. Tadi Kak, makanya nggak on cam. Tapi kita pakai headset kok, dengerin kok kita. Oke, hati-hati di jalan ya. Wah, gila. Seru banget. HP nggak bisa pakai background. Nggak apa-apa, oke. It's okay. Yuk kita mulai dulu ya dari slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Sekarang slide kedua. Ini pada off. Slide Nggak kedua apa-apa. nih. Iya. Ya, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Mbak John dan teman-teman semua. Terima kasih Kak. Mungkin itu saja yang dapat kita share untuk hari ini, dan saya mewakili Mas Yakin dan juga semua panitia mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan selama 2 hari ini, yang tentunya banyak ya kekurangannya ya. Tapi mohon dimaklumi ya karena ini event perdana kita. Jadi ya mungkin nanti kita bisa next di event-event selanjutnya kita akan coba untuk jadi lebih baik. Jadi itu aja ya.